Operasi untuk hancurkan Caimin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistemik. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda kembali menjumpai pemirsa dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang sudah melakukan subscribe terhadap channel YouTube Bustami Narda Official ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa, Tony Rashid, yang sangat-sangat menarik. Dan ini kita perlu semuanya mengetahui apa isi tulisan ini. Sebab tulisan ini berkaitan dengan operasi menghabisi Caimin dan PKB yang sekarang telah berpasangan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan. Kita tahu pasangan calon Amin atau Anies Caimin ini memang membuat lawan-lawan politiknya ketar-ketir. Semua strategi yang telah tersusun rapi oleh lawan-lawan politik Amin selama ini tampaknya berserakan, bagaikan gelas pecah terhempas ke batu. Inilah mungkin yang membuat apa yang disampaikan oleh Tony Rashid ini begitu tampak muncul dalam upaya menghentikan langkah Amin menuju istana. Kita bacakan di sini artikel ini. KBA News menurunkan sebuah artikel yang ditulis Tony Rashid di bawah judul Operasi Menghabisi Caimin dan PKB. Tulisan ini diturunkan KBA News tanggal 16 September 2023. Begini bunyi tulisannya. Kini peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, ketum PKB yang akrab disapa Caimin. Pasalnya, bukan saja karena Caimin mendampingi Anies Baswedan, tapi lebih karena Caimin telah memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Baswedan. Setelah Caimin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan atau black campaign terhadap Anies Baswedan, khususnya di kalangan Nahdien Jawa Timur dan Jawa Tengah, akhirnya kandas. Operasi stigmatisasi Anies sebagai tokoh kontra NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Caimin sebagai cawapres Anies. Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, Anies dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrim kanan, kini berangsur mulai meredup. Pada akhirnya ini memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya. Secara substantif salah objek.
Meski Anies Baswedan telah 5 tahun memimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah, tapi tidak cukup mempan untuk menghadapi gelombang operasi Black Campaign yang dijalankan secara sistemik dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru setelah Caimin bergabung, mata dan kesadaran publik mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka. Caimin telah mengubah peta Pilpres 2024. Merapatnya Caimin ke Anies berhasil mengubah semua skenario Pilpres, khususnya terhadap Anies. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah habisi Caimin dan PKB. Seorang kawan kasih info bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Caimin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dan terima dana. Setelah sukses menggagalkan Kofifa untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi nampaknya tidak terhadap Caimin. Secara politik, Caimin boleh dibilang satu kelas di atas Kofifa. Lebih matang karena lama telah menakodai sebuah partai milik warga Nahdien, yaitu PKB. Operasi untuk hancurkan Caimin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistemik. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Pemanggilan Caimin oleh KPK dan pengungkitan kembali isu lama terkait kudeta di PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Caimin. Ini menjadi kesempatan bagi Caimin untuk membuka kotak Pandora soal kudeta. Dari keterangan Caimin, tidak ada kudeta di PKB. Informasi Caimin ini sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik. Detail, jelas, dan diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi. Pasca deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit, Surabaya, tanggal 2 September, 70-80% peluru mulai fokus ditembakkan ke Caimin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain Caimin dan downgrade PKB. Operasi untuk menghabisi Caimin dan PKB butuh effort lebih besar. Sebab Caimin ketum partai PKB yang notabene pemilihnya adalah warga NU. Pemilih PKB cukup fanatik, militan dan solid. Dari sini operasi dimulai. Caranya, pecah belah warga NU. Kabarnya, upaya ini akan dilakukan lebih gencar lagi. Mari kita lihat, kalau ini benar-benar terjadi, maka info tentang operasi itu layak untuk dipercaya. Warga NU tidak semua pilih PKB. Ini betul. NU itu kita dan tidak berpolitik praktis. Ini juga betul. Semua warga Nahdien tahu bahwa NU sebagai organisasi itu netral. Tapi kenapa narasi ini kencang setelah Caimin dideklarasikan jadi cawapres Anies? Mengapa ada yang mengancam kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung Anies Caimin? Caimin tidak mewakili NU secara struktural. Ini juga betul. Tapi, apakah Caimin tidak mewakili warga Nahdien? Apakah PKB tidak mewakili suara Nahdien? Bukankah pemilih PKB hampir semuanya warga Nahdien? Terus, siapa yang dianggap mewakili kaum Nahdien di partai dan Pilpres 2024? Kalau nanti ada cawapres lain dari tokoh NU, mereka tentu layak disebut sebagai wakil dari kaum Nahdien juga. Sama-sama mewakili kaum Nahdien. Karena mengambil cawapres dari tokoh NU tujuannya memang ingin mendapatkan suara dari warga NU. Kan simpel cara menyimpulkannya. Mengapa harus dipersoalkan? Kelebihan Caimin, dia punya mesin partai. Caimin telah puluhan tahun menyuarakan kepentingan warga Nahdien melalui parlemen. Kalau bukan PKB, partai mana yang all out memperjuangkan kepentingan warga NU? Nah,
ini butuh strategi kelas tinggi kalau mau operasi terhadap Caimin. Dengan operasi ini, akankah PKB terdongkrak suaranya? Atau justru ini menjadi spirit PKB untuk semakin solid? Jakarta, 16 September 2023. Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Menarik sahabat, apa yang disampaikan oleh Tony Rashid ini. Dan tampaknya memang seperti apa yang kita katakan di awal pertemuan kita ini tadi, muncul kegelisahan, keresahan, bahkan boleh dikatakan panas dingin bagi lawan-lawan politik Anies Caimin ketika dua pasangan yang serasi ini telah dideklarasikan di Surabaya baru lalu itu. Memang kalau kita perhatikan PKB atau capres-cawapres Amin, tidak mungkin dia mewakili NU dalam artian organisasi. Seperti pernah dikatakan Caimin yang punya hak menandatangani pendaftaran capres-cawapres atau paslon capres-cawapres di KPU itu partai, tidak bisa ormas. Sedangkan NU adalah ormas, itu diakui. Tetapi seperti diungkapkan oleh Tony Rashid, mudahkah memisahkan antara PKB dengan warga NU yang disebut dengan Nahdien? Mudahkah memisahkan Caimin dengan warga NU atau dengan warga Nahdien? Sulit sekali. Sulit sekali. Dengan demikian, pencalonan Caimin sebagai cawapres yang dicalonkan oleh PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, bersama-sama dengan PKS dan Partai Nasdem ini, bagaimanapun sulit untuk tidak mengatakannya adalah pencalonan dari warga Nahdien, khususnya warga Nahdien yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sulit untuk tidak mengatakannya demikian. Sulit sekali. Jadi kalau kita perhatikan, memang logis atau wajar kalau lawan-lawan politik pasangan Amin ini sekarang ini boleh dikatakan kalang kabut untuk memasuki Jawa Timur khususnya, ditambah Jawa Tengah, dalam upaya meraih suara. Namun tampaknya seperti disampaikan oleh Tony Rashid, yang infonya didapatkannya dari orang yang layak dia percaya, karena yang memberikan info kepada dia itu turut terima dana, bahwa operasi menghabisi Caimin dan PKB ini tampaknya memang memiliki dana yang cukup besar. Dan operasi ini tampaknya dilakukan secara profesional. Namun tentu pihak Amin, pihak PKB ataupun warga Nahdien agaknya tidak perlu ketakutan pula, tidak perlu
khawatir pula. Yang penting niat bagi pasangan Amin untuk maju adalah untuk melakukan perubahan bagi kebaikan bangsa dan negara, bagi kebaikan umat. Ini yang penting. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau dengan niat baik dari hati kecil, siapapun yang akan menghalangi tidak akan terhalangi. Karena niat baik pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Buktinya sudah banyak. Di antaranya ketika Anies Baswedan sudah nyaris tidak ada harapan lagi untuk maju karena partai yang ada di koalisi perubahan telah sepakat untuk tidak sepakat. Tiba-tiba Allah memberikan sebuah partai yang solid, yang punya basis suara yang jelas, yang fanatik, yakni PKB dengan basis suaranya kaum Nahdien. Ini kalau tidak Allah yang memberikan, tidak akan ada. Dan bagi Allah tidak ada yang sulit, karena Allah itu memiliki apa yang disebut dengan kun fayakun. Apabila jadi katanya, maka jadilah. Dan kita yakin dua tokoh yang berada pada satu pasangan calon sekarang ini, Amin, Anies Caimin, dua-duanya orang yang tawadu, orang yang ketaatannya kepada agamanya tidak diragukan lagi. Siapa kita yang tidak mengakui kedekatan, ketakwaan Caimin kepada agamanya? Tanpa dia beriklan di televisi tentang kedekatannya dengan agamanya. Dia baru minggu kemarin, Jumat kemarin, baca khutbah Jumat, jadi khatib Jumat. Anies Baswedan, jangan kita sebut lagi kedekatannya, ketaatannya kepada agamanya. Dan malah selama ini ditempelkan kepada Anies berbagai bentuk stigma yang berkaitan dengan agama. Ada yang menyebut dia itu intoleran, ada yang menyebut dia pakai politik identitas, dan bermacam-macam sampai ke radikal-radikul. Tetapi tampaknya Allah mengetahui, ketika 5 tahun Anies diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin DKI Jakarta, Allah ingin menampakkan kepada rakyat di Republik ini bahwa inilah yang Anies Baswedan, yang selama ini dilabeli macam-macam negatif tentang keagamaan ke dia. Selama memimpin Jakarta, dia telah mampu menjadikan agama-agama yang ada menjadi merasa setara. Tokoh agama di Jakarta dari non-muslim memberinya semacam anugerah atau penghargaan sebagai bapak kesetaraan. Dari Kementerian Agama RI memberinya penghargaan tokoh harmonisasi. Dan kaum Islam, kaum Muslim di Jakarta mengatakan Anies tidak tokoh yang lupa kacang dengan kulitnya. Dia selalu dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Dia tidak mau menjadi orang yang
dia timbul pendukungnya tenggelam. Tidak mau begitu dia. Sahabat BN, tampaknya sekarang ini satu hal yang perlu bagi kita, khusus mungkin bagi umat Islam, dalam mengambil momentum ini, jangan lagi ada umat Islam yang mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu berpolitik. Bahkan umat Islam tidak perlu memilih. Jangan ada lagi hendaknya itu. Dan kita yakin itu tidak akan ada lagi pada Pilpres atau pemilu 2024 ini. Sebab ini momentum yang sangat penting bagi umat Islam dan umat-umat lainnya di negeri ini untuk kerukunan umat beragama ke depan. Ini momen penting. Karena itu, seluruh umat Islam harus mau menjadi orang yang melek politik, orang yang peduli dengan politik. Dan seluruh umat Islam harus turut serta berandil menentukan pemimpinnya di TPS nanti. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.